Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Kediri. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niloyasi Mawaningsih, absen 27. Perkenalkan, nama saya Ida Yuputinta Widyastuti, absen 17. Perkenalkan, nama saya Wisnu, absen 37. Dan saya Haninda Azra Okhaira dari kelas 10 DKV 2, absen 07. Baik, jadi saya akan menjelaskan proses berdirinya Kerajaan Kediri. Jadi, Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada abad ke-11 hingga ke-13 Masehi di Jawa Timur. Jadi, Kerajaan Kediri ini merupakan penerus dari Kerajaan Mataram kuno setelah terpecah menjadi dua. Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri yang berada di sebelah timur dan Kerajaan Janggala yang berada di sebelah barat. Kerajaan Mataram kuno berpusat di Jawa Tengah. Pada abad ke-10 Masehi, kerajaan ini mengalami serangan dari Sriwijaya. Pada tahun 929, Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti baru yang bernama Wangsa Isyana. Kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan Kahuripan di bawah pemerintahan Airlangga. Pada tahun 1042, Airlangga mengalami konflik perebutan tahta di antara kedua putranya. Lalu Airlangga membelah kerajaannya menjadi dua, yaitu menjadi Kerajaan Kediri yang di timur dan Kerajaan Janggala yang berada di barat. Awal berdirinya Kerajaan Kediri. Setelah terbentuk, Kediri sering berkonflik dengan Janggala karena ingin penguasa tunggal di Jawa Timur. Perang antara Kediri dan Janggala terus berlanjut selama beberapa dekade. Kediri akhirnya menang dan menjadi kerajaan yang didominan di Jawa Timur pada pemerintahan Sriwijaya. Masa kejayaan pada 1135 hingga 1159 Masehi, Sriwijaya berhasil menyatukan Kediri dan Janggala menjadikannya pusat kekuasaan di Jawa Timur. Kediri berkembang dalam bidang militer, ekonomi, dan kebudayaan. Perdagangan berkembang pesat dengan daerah lain, termasuk kerajaan-kerajaan di Sumatera dan luar negeri. Masa kemunduran. Pada masa Kartajaya 1194 hingga 1222 Masehi, hubungan antara raja dan kaum Brahmana memburuk karena Kartajaya ingin disembah seperti dewa. Para Brahman meminta bantuan Ken Arok, penguasa Tumapel, untuk menggulingkan Kartajaya. Keruntuhan dan transisi ke Singgasari pada 1222 Masehi. Pada 1222 Masehi, Ken Arok mengalahkan Kartajaya dalam pertempuran Gantar. Setelah kemenangan ini, Kediri menjadi bagian dari kerajaan Singgasari yang kemudian berkembang menjadi Majapahit. Terdapat peninggalan prasasti, sastra dan kitab kuno, candi dan arca, sistem pemerintahan dan hukum. Kerajaan Kediri juga meninggalkan 4 peninggalan prasasti, yaitu Sirah Keting, Hantang atau Ngantang, Kamulan, dan Jaring. Ada juga sastra dan kitab kuno yang dimiliki oleh Kerajaan Kediri, seperti 1. Kakawin Brata Yuda, ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Penuluhan pada masa Raja Jayabiaha, menceritakan perang besar antara Pandawa dan Kurawa dalam Mahabharata. 2. Kakawin Arjuna Wiwaha, ditulis oleh Empu Kanwa, menceritakan kisah Arjuna yang mendapat wahyu dari dewa. Ketiga, kitab Samaradahana karya Empu Darmaja mengisahkan tentang cinta dewa Kamajaya dan Dewi Ratih. Keempat, Hariwangsa dan Gatot Kaca, dituliskan oleh Empu Panuluhu, berisi kisah kepahlawanan Gatot Kaca. Kerajaan Kediri juga mempunyai candi dan arca. Candi yang dimiliki mereka ada 4 macam, yaitu Candi Penataran Blitar. Meskipun lebih berkembang di era Majapahit, candi ini memiliki pengaruh dari zaman Kediri. Kedua, Candi Tegowangi Kediri, diperkirakan berasal dari masa akhir Kediri atau awal Majapahit. Ketiga, Candi Gurah
Kediri. Diduga sebagai peninggalan Kediri meskipun belum banyak diteliti. Keempat, arca Totok Kerot atau arca raksasa yang ditemukan di Kediri. Dipercaya berasal dari zaman Kediri. Sistem pemerintahan dan hukum. Kediri meninggalkan pengaruh besar dalam sistem pemerintahan Jawa. Konsep raja sebagai pemimpin yang mendapat wahyu dari dewa berkembang di era ini dan diteruskan oleh kerajaan-kerajaan setelahnya seperti Singasari dan Majapahit. Terima kasih.